Warta Berita Daerah berbahasa Minang. Untuk itu, pastikan Anda selalu stay tune di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Senang Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Di Spangtan Padang Panjang, cek kesehatan 100 syarat syariat hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN. Dosana Pandangan, Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, di Spangtan Padang Panjang, cek kesehatan 100 syarat syariat hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem. Berikut laporan Nofri. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan, Wahidi Biru Kapatang menyampaikan, pihaknya taruh berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Ia menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, terdapat 2 tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, indak cacat, serta dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan, di Spangtan membantu 8 tim dan masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang. Dirinya juga menyebut biasanya tim diundang panitia kurban untuk memeriksa langsung ke lokasi kandang atau pasar ternak, baik yang berada di dalam maupun luar kota. Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan, artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya. Wahidi Biru menekankan pentingnya pemeriksaan antemortem agar panitia kurban di masjid maupun musala dapat memilih hewan yang memenuhi 2 syarat, yaitu keagamaan serta kesehatan. Dirinya juga menambahkan, tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah pemotongan. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Padang menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program yang digagas Dinas Perdagangan Kota Padang itu diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga nan lebih terjangkau. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, pasar murah menjadi salah satu langkah intervensi jangka pendek dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional, khususnya Idul Adha. Menurut Fadli Amran, sejumlah komoditas seperti cabai, talua, minyak goreng, dan gula dijual di bawah harga pasar tradisional, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
Nusa Badanga, Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDU secara berkala. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan itu bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tertib administrasi, sarata digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda ampe jo 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo, jo Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik jo kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK, jo bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wako Zulmaita, pemeriksaan ditekankan tidak sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan nan barasia, transparan jo profesional. Wali Kota Zulmaita mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara nan digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur. Inventaris kan? Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan publik. Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak jo penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik nan akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam menargetkan membuka kelas demokrasi di seluruh sekolah menengah atas atau SMA sederajat di daerah itu dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Agam Yuhendra mengatakan, kini kelas demokrasi baru dibuka di 3 sekolah yaitu di Manlimo Agam, SMAN 2 Lubuk Basuang dan Sekolah Luar Biasa LSLB Lubuk Basuang. Bawaslu Agam masuk ke kelas untuk menyampaikan beberapa poin terkait hak pilih, isu politik uang, black campaign atau kampanye hitam, dan pengawasan partisipatif. Nusa Badanga, Wakil Bupati 50 Kota meninjau sentra pengasapan ikan di Tanjung Bali dan kini jadi unggulan karena mampu menekan biaya produksi serta menghasilkan produk bernilai jual yang tinggi. Berikut laporan Irsyad. Sektor perikanan di Negari Tanjung Baliak, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota Tarui Manggelik menjadi salah satu komunitas unggulan daerah jo penerapan sistem pengelolaan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi positif itu dipantau langsung oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya bersama Kepala Dinas Perikanan ketika mengunjungi sentra pengasapan ikan milik warga di Jorong Padang. Wakil Bupati menjelaskan bahwa keunggulan usaha pengasapan ikan lokalko terletak pada kemampuannya mengolah hasil panen secara mandiri di satu kawasan dan sama. Dirinya mengungkapkan rasio syukur karena para pembudidaya di daerah itu mampu memproduksi pakan ikan sendiri tanpa harus bergantung penuh pada pasokan luar. Melalui kemandirian pakan itu, Ahlul menilai biaya produksi dapat ditekan secara signifikan sehingga harga jual ikan asap yang ditawarkan para pengusaha memiliki daya saing yang tinggi. Mengenai prospek bisnis, Wakil Bupati mengabarkan bahwa permintaan pasar terhadap produk olahan ikan khas Pangkalan Kota Baru masih sangat tinggi, jo pasarnya senantiasa terbuka gadang. Guna menjaga keberlanjutan promosi itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan telah menyalurkan bantuan stimulan berupa bangunan fisik, peralatan dapur pengasapan, bimbingan teknis pakan, hingga pembuatan kolam. Dan ini tidak hanya pemeliharaan kemudian panen, tapi juga langsung pengolahan. Jadi dari hulu ke hilir semuanya ada di sini. Dan untuk pakan alhamdulillah sudah diproduksi sendiri sehingga faktor produksinya bisa ditekan. Sehingga harga yang ditawarkan oleh pengusaha kita di sini lumayan bersaing. Dan alhamdulillah untuk permintaan pasar masih ada terus dan senantiasa terbuka lebar. Dan kita berdoa masyarakat semua yang ada di sini tetap semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan nanti masa depan 50 Kota ini berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir peninjauannya, Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya mengagian semangat kepada masyarakat untuk tarik konsisten bekerja demi membawa perubahan ekonomi yang lebih baik bagi Kabupaten 50 Kota.
Irsyad melaporkan. Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra mengarahkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 untuk menyiapkan regenerasi petani dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian. Wali Kota Rianda Putra mengatakan pemerintah daerah melalui DKP 3 Kota Sawah Lunto akan melakukan sosialisasi potensi karir pertanian kepada pelajar dan kalangan muda agar sektor tasabui indahnya dipandang sabalah mato. Pemerintah daerah akan melibatkan petani muda nan alah berhasil tasabui sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan sosialisasi agar pelajar memperoleh gambaran nyata mengenai peluang usaha dan prospek ekonomi di sektor pertanian. Nusana Padanga, Siloke Sijunjuang kini kembangkan wisata geologi menuju UNESCO Global Geopark atau UGG. Berikut laporan Joni Marbeta. Pengembangan wisata berbasis geologi dan kebumian kini mulai menjadi tren baru di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Kabupaten Sijunjuang konsepko indah hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga menghadirkan nilai edukasi bagi wisatawan. Melalui pendekatan geowisata, pengunjung diajak memahami proses terbentuknya bentang alam, jenis bebatuan hingga dinamika kebumian dan membentuk karakter wilayah Sijunjuang. Sehingga penguatan konsep itu dilakukan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, kalangan akademisi khususnya program studi teknik geologi Universitas Negeri Padang UNP. Manajer Badan Pengelola BP Geopark Ranah Minang Siloke Kabupaten Sijunjuang Rituan Serena Kehutanan menyambut baik kehadiran mahasiswa teknik geologi UNP di kawasan Ko. Menurutnya Geopark Ranah Minang Siloke kamukonyo indah hanya menjadi destinasi wisata alam tetapi juga pusat edukasi kebumian dan geologi bagi masyarakat maupun kalangan akademisi. Ridwan menambahkan kawasan Siloke kini juga tengah dipersiapkan menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark UGG. Manajer Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Siloke dan juga mahasiswa kami berterima kasih. Salah satu fungsi daripada edukasi untuk Geopark menyiapkan media edukasi kepada para mahasiswa. Saat ini juga kami sedang menyusun dan mempersiapkan menuju UNESCO Global Geopark tentunya dengan kehadiran fungsi dari para mahasiswa yang menggali terkait dengan geologi yang ada di Kabupaten Sijunjuang dan lebih baik. Sumatera Barat sendiri memiliki keragaman bentang alam dan kompleks mulai dari kawasan vulkanik, perbukitan hingga struktur geologi aktif dan menjadi bagian dari sistem tektonik regional. Kondisi itu dinilai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi geowisata berkelanjutan. Keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci penting dalam menghadirkan pendekatan ilmiah dan terstruktur mulai dari identifikasi potensi geologi hingga penyusunan narasi interpretasi dan menarik bagi publik. Dengan demikian, pengembangan pariwisata indah hanya berbasis keindahan alam semata, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan edukasi. Joni Marbeta mengambat untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Nusana Padanga, sekian berita daerah Babasu Minang untuk siang hari ko di edisi Senin 25 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salam siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.